Pendekar Gunung Kelut. Pak sinten asline, Pak? Pak Roni asli warga Gunung Kelut. Desanya apa namanya, Pak? Untuk melihat keindahan pedesaan di lereng Kelut ya, sebelum nanti kita bergerak ke wilayah lain di kabupaten. Itu gunung pertama yang saya naiki, bisa sampai ke kawahnya. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Jawa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Bagaimana kabar Sobat Desa hari ini? Semoga dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan tentunya selalu diberikan rezeki yang melimpah serta barokah. Amin amin ya robbal alamin. Perjalanan menuju wilayah Jawa Timur dari Yogyakarta sudah memasuki kawasan Kabupaten Kediri setelah sebelumnya kita bermalam di sebuah desa lereng Gunung Lawu. Kabupaten Kediri ternyata adalah wilayah kabupaten atau kota terkaya di Indonesia. Kota tersebut berada di Jawa Timur dan menjadi kontributor produk domestik bruto atau PDB terbesar di Indonesia berkat adanya industri tembakau. Salah satu pedesaan indah di Kabupaten Kediri adalah kawasan lereng Gunung Kelut. Kita bisa menikmati keindahan kawah Gunung Kelut saat berkunjung ke wilayah Kediri. Bagaimana keseruan petualangan pedesaan kali ini? Ikuti terus video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Selamat datang di Kabupaten Magetan, Sobat Desa. Sebenarnya di depan kita ini adalah Gunung Lawu, tapi karena lagi tertutup oleh kabut, jadi kita tidak bisa melihat puncak gunungnya. Tadi kita sudah melakukan perjalanan dari arah sana itu, dari kawasan Tawangmangu, kita turun ke arah Magetan Kota. Nah ini Jawa nih lagi minum Sobat Desa, jadi kita harus sesekali istirahat karena medan yang kita lalui itu cukup panjang dan jauh ya, antar satu kabupaten. Kita masih dalam rangka untuk perjalanan ke arah Jawa Timur. Ya memang sudah masuk Jawa Timur ya, tapi ke sebuah tempat yang sangat indah. Nah Sobat Desa penasaran, ikuti terus perjalanan kami ya. Jawa, ini kan kita lagi minum nih. Nih, mana minumku tadi? Oh, minumku adalah ini ya Sobat Desa. Nah ini bagianku. Kita akan minum air apa nih? Air kelapa. Kita nggak ngendorse siapapun, apapun ya. Kita benar-benar beli murni untuk kepentingan pribadi. Jawa, Kornet mana? Ini ya. Dia tidur nggak ya? Ya semoga dia aman dan baik-baik saja. Bisa bubuk dalam kondisi kita jalan. Oh, otomatis ya kayak anak kecil aja. Ya udah, Jawa, kita lanjutkan perjalanan. Kita ajak Sobat Desa untuk berkeliling ke desa-desa di Jawa Timur. Doakan kami selamat sampai tujuan ya, Sobat Desa. See you. Sobat Desa, perjalanan kali ini akan cukup panjang. Setelah menuruni jalanan Tawangmangu di lereng Gunung Lawu yang penuh dengan kabut, kita akan melewati Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan baru sampai di tempat singgah yang ada di kota Kediri. Jalan menuju Kabupaten Magetan dari atas wilayah Tawangmangu memang sulit untuk ditebak. Dari jalan yang tadinya sangat cerah, tiba-tiba berubah menjadi putih karena kabut tebal yang menyelimuti kawasan ini. Maka kita perlu berhati-hati saat melewati jalan dengan kondisi seperti ini. Sobat Desa, berhubung banyak dari Sobat Desa yang penasaran dengan tujuan utama kita kali ini, maka perlu kami sampaikan kepada Sobat Desa bahwa petualangan di akhir bulan Juni tahun 2023 ini adalah menjelajahi pedesaan indah di sekitar Gunung Bromo, Semeru, dan kawasan dataran tinggi Batu dan Malang. Ekspedisi Desa Jawa Timur tahun 2023 ini adalah pembuka ekspedisi desa-desa lainnya yang ada di Indonesia. Kami berharap bahwa Cerita Desa Indonesia bisa menjadi salah satu media sosial terbaik yang menghadirkan potret kondisi kehidupan warga desa di seluruh penjuru Nusantara. Maka kami mohon doa dan dukungannya ya, agar Cerita Desa Indonesia bisa terus berkembang menjadi sarana silaturahmi virtual antar warga desa, utamanya warga negara Indonesia di seluruh dunia.
Zahwa. Zah wa. Nah Zahwa, kita sekarang Masya Allah tuh, kita lagi menikmati apa? Senja. Nah sobat desa, perlu diketahui bahwa kita nih ini embung apa namanya? Waduh apa Jawa namanya? Lupa. Nggak tahu ya. Nanti Lupa. kita perbaiki ketika mengisi suara. Dan Masya Allah sobat desa tuh, ini adalah pemandangan matahari tenggelam yang sangat indah sekali. Kita masih dalam perjalanan ke wilayah timur. Kita masih berada di Kabupaten Madiun Jawa. Itu jalan utamanya tuh. Nganjuk. Habis ini Nganjuk, terus kita langsung ke Kediri ya. Kanan ke Kediri. Nah, kita saling nginepnya di sana ya. Semoga aja nanti kita bisa sampai di sana sebelum gelap. Yaudah yuk Jawa yuk. Kita langsung ke sana, kan tadi kita udah nerbangin drone juga toh. Dan sekarang kita nikmati sebentar lah ya ini suasana senjanya nih. Coba sini tak foto. 1 2 cekrek. 1 2 krek. Ganti lensa. 1 2 cekrek. Sudah? Oh. Apa? Dah. Udah ya. Oke, sobat desa. Yuk lanjut. Sobat desa, setelah menikmati keindahan senja di sebuah danau di pinggir jalan utama Madiun Nganjuk, kita mulai bergerak kembali ke arah Kediri. Perlu diketahui bahwa perjalanan dimulai dari Tawangmangu sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Perkiraan durasi perjalanan kita kali ini adalah sekitar 4 jam. Sepanjang perjalanan menyusuri jalan lintas kabupaten di wilayah Jawa Timur ini sangat menantang dan memacu adrenalin. Bagaimana tidak? Banyak sekali bus dan truk besar yang hilir mudik di jalan raya yang kita lalui ini. Sebagai pengguna sepeda motor, tentu saja berkendara dengan armada besar-besar seperti itu harus menjaga konsentrasi dan tidak boleh lengah. Di sisi lain, asap kendaraan dan debu menjadi pelengkap harinya sinar matahari sepanjang perjalanan. Sobat desa, tak terasa sudah hampir 3 jam kita berkendara menggunakan sepeda motor dari Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, menuju Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Kita disambut dengan gemerlap lampu taman dan perkotaan di sekitar Simpang Kumbul, Kota Kediri. Sobat desa, kita dapat penginapan yang sangat terjangkau dengan fasilitas yang sangat wow ya Jawa ya, di Kediri ini ya. Harganya kita dapat berapa biar sobat desa juga tahu? 200. Harganya 200.000 Oh iya, lupa ambil itunya. per malam. Slayernya. Apa? Slayer apa? Oh ya, nanti kita ambil lagi. Nah ini kita akan menuju ke kamar kita. Kita nomor 12 sobat desa. Jadi sekarang sobat desa sudah nggak penasaran lagi ya kalau kami di penginapan-penginapan itu kita sudah halalan toyiban. Mana nomor 12? Wow, ini dia sobat desa. Nomor 12. Mana musola? Wah, alhamdulillah sobat desa. Ini apa namanya sangat syariah banget ya. Bahkan tadi kita kesini dicek dulu apakah udah nikah atau belum. Nah ini ada musolanya. Ih, keren sih, sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan ini melebihi ekspektasinya ya. Tak kira tadi waktu di Google itu sederhana, tapi ternyata ini sobat desa. Assalamualaikum. Sobat desa, ini adalah penginapan syariah yang sangat kami rekomendasikan bagi sobat desa yang sedang berkunjung ke kota Kediri. Bangunannya masih baru dan banyak fasilitas yang bisa kita nikmati. Penilaian ini adalah murni dari kami selaku pengguna jasa penginapan ini. Kamar utama sudah berkelas hotel dengan fasilitas lemari, kamar mandi bersih, air hangat, AC, dan sarana hiburan berupa televisi. Harga per malam yang kami dapatkan adalah 200.000 untuk satu kamar dengan kapasitas 2 orang.
Sobat Desa, sebenarnya malam ini kita tidak langsung istirahat, melainkan mencoba berjalan ke beberapa tempat di kota Kediri. Akan tetapi, karena kondisi badan sudah cukup lelah, kami memutuskan untuk benar-benar menikmati suasana malam kota Kediri. Jadi mohon maaf ya, tidak ada video yang kami ambil. Setelah beristirahat selama kurang lebih 5 jam, keesokan harinya kita akan mulai bergerak menjelajahi kawasan pedesaan di wilayah Kediri ini. Oke Sobat Desa, kita lanjut perjalanan ke Gunung Kelut. Ya, bismillah, semoga nanti di Kediri ini cuacanya cerah jadi kita bisa menikmati keindahan yang ada di Kediri. Oh ya, Sobat Desa, ada yang di Kediri nggak nih? Kalau ada yang dari Kediri, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa mampir waktu Oh, iya. pulang ya. Termasuk nih bagi-bagi kaos juga nih. Khas Jogja. Kita persiapan dulu. Ya, seperti biasa ya Mas ya. Apa? Persiapan. Oh iya dong. Masukin barang. Ini Sini tak kita pakai tolongin. motor yang agak gedean karena banyak barang-barang yang harus di Bawah. wah. Nah, Sobat Desa, apa sih sebenarnya khasnya Kediri itu? Kalau kita baca-baca sih katanya Jawa. Di sini itu dikenal sebagai kota tahu. Tapi kita belum pernah tahu ya dari malam. Mm-mm. Nah, kira-kira apa sih tahu yang terkenal di Kediri ini? Kalau di Kediri itu yang paling terkenal kalau bagi kami sebagai pelajar adalah Kampung Inggris. Ya, Kampung Inggris Pare. Karena dulu aku juga pernah belajar di sana. Ya, oke Sobat Desa. Mas ikuti Habib mau terus. belajar di sana nggak? Enggak ya? Ya, insya Allah nanti suatu saat kalau ada kesempatan kita belajar ke sana. Kan Ranyimak kata-kata lo. Sobat Desa, kita masih berkeliling di kawasan kota dan Kabupaten Kediri. Di samping kanan kita ini adalah salah satu cagar budayanya milik wilayah ini, yaitu pabrik gula. Tapi kita belum tahu ya Sobat Desa, apakah pabrik gula ini masih aktif atau tidak. Barangkali Sobat Desa ada yang tahu ini pabrik gulanya aktif atau tidak, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke monumen yang ikonik dengan kota atau Kabupaten Kediri ya. Nah, kita akan mencoba ke sana sebelum nanti kita bergerak ke wilayah desa-desanya. Maka ikuti terus Cerita Desa Indonesia karena ada Habib dan Zahwa yang akan selalu bercerita tentang kondisi desa di Indonesia. Satu desa, sejuta cerita. Lanjut. Sobat Desa, kota Kediri masuk daftar kota terkaya di Indonesia berdasarkan data PDRB tahun 2020. Siapa sangka kota yang terletak sekitar 130 km barat daya kota Surabaya ini merupakan kota terkaya nomor 1 di Indonesia. Kediri mampu mengalahkan kota besar metropolitan lainnya seperti Jakarta dan Surabaya. Parameter penilaian kota terkaya di Indonesia berdasarkan data terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020 disebutkan bahwa tingkat kemakmuran kota atau kabupaten diukur berdasarkan indikator pendapatan per kapita yang dihitung dari produk domestik regional bruto atau PDRB dibagi jumlah penduduk. Industri besar yang ada di Kediri adalah PT Gudang Garam yang pendirinya menjadi salah satu orang terkaya di Asia. Selain dikenal karena menjadi markas besar salah satu industri tembakau terbesar di Indonesia, Kediri juga dikenal dengan keindahan kawah Gunung Kelut dan kemasyhuran Pondok Pesantren Lirboyo. Oke Sobat Desa, kita sudah cukup ya, sudah cukup untuk melihat keindahan monumen apa aja Pak? Gumul kan? Nah,
Simanggumul. Nah, kita akan kembali lagi ke parkiran untuk ambil motor. Nah, Sobat Desa jangan sampai salah ya. Tadi kalian masuknya di mana? Karena di sini ada berapa nih? 1, 2, 4. Ini nomor 2, nomor 3. Nah, itu juga ada tuh. Ini ya. Itu nomor 3 ya. Jadi itu pintu masuk ke parkiran. Jadi jangan sampai Sobat Desa lupa. Nanti kalau Sobat Desa salah masuk, nanti akan ketemu sama parkiran yang berbeda. Nah, ini kita ke nomor. Sobat Desa tidak diperbolehkan untuk parkir di pinggir jalan ya. Sebaiknya parkir di dalam karena juga tarifnya nggak mahal-mahal banget, Ya. cuma 2.000 Untuk motor. 5.000. Betul. Jadi mending cari amannya aja lah. Oke, lanjut kita masuk terowongan lagi. Sobat Desa, petualangan kita untuk menikmati keindahan alam pedesaan di wilayah Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur belum selesai. Selanjutnya, kami akan mengajak Sobat Desa untuk menikmati keindahan alam pedesaan yang ada di sekitar Kawah Gunung Kelut, tepatnya di Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Masih banyak keseruan yang akan kita temukan sepanjang perjalanan ini. Banyak keindahan alam pedesaan dan kekayaan warisan desa yang belum terungkap. Maka pastikan untuk mengikuti episode selanjutnya ya, agar Sobat Desa bisa mengetahui lebih banyak tentang keindahan alam pedesaan dan potret kondisi kehidupan warga desa. Jika Sobat Desa mempunyai keinginan khusus atau bahkan saran nama desa yang layak untuk kita jelajahi, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.